Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Amma ba'du. Para pemirsa yang berbahagia, Indonesia ini mengakui 6 agama: Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Semua warga negara meskipun berbeda-beda agama memiliki kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama dalam konteks kenegaraan di Indonesia. Terkait menikah beda agama, di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 itu disebutkan di dalam pasal 2 ayat 1 yang berbunyi, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Di dalam pasal ini dan ayat ini menegaskan bahwa keabsahan nikah menurut undang-undang adalah digantungkan atau mengikuti keabsahan nikah berdasarkan hukum masing-masing agama. Nah, oleh karena itu terkait dengan nikah beda agama ini, maka sesuai dengan amanah undang-undang ini, maka kita perlu melihat keabsahan nikah tersebut berdasarkan ketentuan agamanya masing-masing. Di dalam agama Islam, maka kita akan bisa melihat di dalam surat Al-Maidah ayat 5 yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, al-yawma ukhilla lakumut thayyibat wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum wal muhsanatu minal mu'minati wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum idza ataitumuhunna ujurahunna muhsinina ghairu musafihin wala muttakhidhi akhdan. May yakfur bil imani faqad habita amalu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Ya, berdasarkan yang saya pahami di dalam ayat ini, maka kurang lebih artinya adalah pada hari ini Allah menghalalkan untuk umat Islam semua hal-hal yang baik. Wa ta'amul ladina, makanan-makanan orang-orang ahli kitab adalah halal bagi umat Islam, dan makanan umat Islam adalah halal bagi umat ahlul kitab, termasuk juga orang-orang yang baik, perempuan-perempuan baik dari golongan mukmin dan perempuan-perempuan yang baik dari golongan orang-orang ahlul kitab, itu juga termasuk dihalalkan kepada umat Islam. Nah, ini adalah isyarat atau tanda sebenarnya bahwa perempuan-perempuan ahli kitab itu kemudian juga boleh dinikahi oleh orang-orang Islam. Yang menjadi perdebatan adalah apakah sekarang ini ahli kitab itu masih ada. Nah, ini kalau kemudian kita lihat berbagai referensi, memang kemudian terjadi perbedaan pendapat di
kalangan ulama. Ulama Nahdlatul Ulama sendiri mengatakan bahwa yang dimaksud dengan ahlul kitab ini adalah ahlul kitab qabla tahrif. Jadi ulama NU mempercayai bahwa di dalam Injil itu ada tahrif. Nah, yang dimaksud dengan ahli kitab itu berarti sebelum adanya tahrif di situ. Jadi oleh karena itu, menurut versi NU, kemudian bahwa ahli kitab ini kemungkinan besar sudah tidak ada. Atau mungkin ada sebagian orang yang kemudian masih memegang ahli kitab yang Injil yang kemudian yang benar-benar asli. Nah, jadi tapi kemudian ada juga yang kemudian mengatakan bahwa ahlu kitab ini ya semua orang-orang non-muslim, di mana Nasrani, ada Yahudi yang kemudian masih memegang kitab-kitab Injil yang ada sekarang ini kemudian juga ada yang berpendapat bahwa mereka ada termasuk ahlul kitab. Jadi berdasarkan ketentuan Islam sendiri, maka pernikahan beda agama ini ada celah sebenarnya. Ada celah yang memungkinkan ada dalam konteks fikih ya. Dalam konteks fikih ada celah untuk kemudian melakukan nikah beda agama. Akan tetapi di dalam konteks kenegaraan di Indonesia, maka memang kemudian kita harus taat kepada aturan hukum. Ketika kemudian hukum di Indonesia yang disepakati adalah tidak mengakui adanya pernikahan beda agama, maka kita sebagai muslim memang kemudian ya juga tidak boleh kemudian melakukan nikah beda agama, karena posisi pemerintah adalah sebagai hakim. Ya, sebagai hakim al-hakim hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Jadi terkait dengan beda agama ini memang kemudian banyak terjadi perbedaan pendapat. Tapi kemudian ketika negara Indonesia yang kemudian tidak mengakui adanya nikah beda agama, maka keputusan hakim, keputusan pemerintah sebagai qanun ini harus diikuti, harus ditaati. Karena hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Jadi khilaf-khilaf itu semuanya adalah tidak ada setelah ada aturan ketentuan pemerintah bahwa pernikahan beda agama tidak diakui di Indonesia. Demikian yang bisa saya sampaikan. Allahu a'lam bishawab. Allahumma fiqh ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.